Pada bagian yang kedua ini, kita akan bahas terkait dengan penilaian terhadap potensi masyarakat dalam pengolahan sampah berbasis masyarakat. Setelah pada video sebelumnya kita bahas tentang berbagai macam aktivitas yang berhubungan dengan peran serta masyarakat. Mudah-mudahan dapat disimak dengan baik video yang kedua kali ini. Bagaimana menilai terkait dengan berbagai macam aktivitas yang berhubungan dengan peran serta masyarakat tersebut? Yang pasti walaupun kondisi berbeda, namun kebutuhan akan pentingnya sanitasi itu sangat besar kemungkinannya sama. Satu wilayah dengan wilayah yang lain. Sama-sama butuh air bersih, sama-sama butuh fasilitas MCK, sama-sama butuh pelayanan pengolahan sampah. Nah, berangkat dari hal tersebut, kita sangat perlu untuk melakukan aktivitas pengumpulan data, sociological data yang kita harus dapatkan dari aktivitas yang ada di kelompok tersebut. Untuk apa sebenarnya ya? Aktivitas-aktivitas tersebut yang pasti ya, untuk mengetahui misal teknologi yang digunakan itu tepat guna dan cocok untuk yang bagaimana begitu. Kemudian yang berhubungan juga dengan nanti penempatan dari fasilitator yang ada untuk memperoleh cara pendekatan dan komunikasi yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Bisa saja fasilitatornya bukan warga dari sana kan, tapi warga luar dengan kebiasaan berbeda, maka perlu sekali untuk mengetahui kondisi dari masyarakat tersebut. Agar nyambung, tidak lagi merasa, oh saya orang luar, saya orang baru, tapi butuh pendekatan yang lebih. Dan pastinya untuk mengetahui level user participation. Dia di level mana si masyarakatnya tadi. Ya, kalau kita mengacu pada teori Einstein tadi, apakah di level 1, level 2 yang masyarakat non-partisipatif atau sudah masuk ke dalam level tokenisme gitu. Atau bahkan masyarakatnya sudah model tingkatnya lebih atas, di tangga-tangga yang lebih atas. Nah, dengan mengetahui level partisipasi ini akan sangat memudahkan kerja berikutnya. Agar apa? Agar aktivitas yang dilakukan yang berhubungan dengan pengumpulan data ini juga dapat menyesuaikan. Aktivitas pendekatan terhadap masyarakat juga dapat disesuaikan. Nah, bagaimana melakukan studi ya? Kalau kita sebut ini adalah sebagai studi untuk menilai potensi masyarakat ya. Yang pasti kita butuh untuk mencari data. Data apa sih saja yang perlu dicari? Pastinya nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Uh, yang selama ini sudah tertanam lama di masyarakat. Ada budaya gotong royong, ada budaya-budaya yang lain. Mungkin saja yang berhubungan dengan aktivitas keagamaan atau aktivitas sosial yang lainnya. Kemudian ada perilaku masyarakat. Kebiasaan mereka seperti apa yang dilakukan? Apakah ada pertemuan? Pertemuannya kapan saja? Ada aktivitas, ibu-ibu PKK misal, pertemuan RT, atau ada arisan bapak-bapak mungkin ya, atau aktivitas ronda yang dilakukan oleh para pemuda dan seterusnya. Dan juga kita akan menilai bagaimana persepsi dari masyarakat tersebut terhadap rencana pekerjaan yang akan dibangun di sana. Misal, TPS 3R nih yang akan dibangun di satu lokasi tersebut. Kita akan menilai persepsi dari, masyarakat di sana terkait dengan rencana pembangunan lokasi pengolahan sampah yang ada. Kemudian bagaimana untuk melihatnya adalah bisa lewat observasi dan diskusi, ada list observasi jadi tidak ngalor ngidul kemana mana juga, tapi sudah terdata, cuman konsepnya tidak terlalu formal. Atau, beberapa studi yang mengharapkan ada data, yang jelas dan konteks pertanyaannya juga sudah jelas, bisa dilakukan lewat kuesioner, baik itu dengan menggunakan pertanyaan yang modelnya terbuka maupun tertutup. Terbuka biasanya lebih kepada menilai persepsi mereka ya.
Misalnya, menurut Bapak, Ibu, bagaimana kalau di sini dibangun TPS 3R? Gitu. Tapi kalau pertanyaan tertutup, misalnya pilihannya ya, tidak, setuju, sangat setuju, tidak setuju, dan seterusnya. Nah, kita juga akan melihat terkait dengan key person-nya, tokoh masyarakat yang didekati, tokoh agama yang perlu diajak terlibat, dan berbagai macam data tambahan, baik itu yang berasal dari pemerintahan, swasta, maupun aktivitas lainnya. Jadi, ini menjadi bagian dari aktivitas studi yang dilakukan di masyarakat. Nah, beberapa tips dalam pengumpulan data ini pastinya kita sangat membutuhkan untuk kontak langsung dengan masyarakat. Ini yang sangat penting ya. Jangan mewakilkan dan sediakan waktu dan merasakan waktu tersebut tidak terbatas. Walaupun kita dibatasi oleh deadline yang harus dikumpulkan data terolah dan masuk ke dalam bagian pelaporan. Namun begitu berhadapan dengan masyarakat, mungkin mereka ngobrol, dikasih minum dulu, kemudian makan bersama dulu, atau duduk di pinggir sawah dulu. Jadi ada kontak langsung. Nah, baik itu secara resmi maupun tidak resmi. Artinya, bisa saja secara informal, kita melihat satu persatu tokoh-tokoh yang sudah kita data, kemudian kita melakukan pendekatan ke sana. Ataupun secara resmi, lewat berbagai macam pertemuan ya, diadakan sosialisasi dan masyarakat diharapkan bisa melihat bagaimana, aktivitas yang ada di sana. Kemudian yang berikutnya adalah masyarakat bisa turut turut membantu survei. Nah, ini juga, sebenarnya sangat bagus ya. Masyarakat diajak bersama untuk bisa membantu survei yang dilakukan. Jadi masyarakat dari masyarakat untuk masyarakat. Jika mungkin di level yang ketiga ini, sangat mungkin untuk mendapatkan data yang baik. Pertanyaan-pertanyaannya mungkin ada yang berhubungan material apa yang tersedia kalau ada fasilitas yang akan dibangun. Batu bata, pasir, semen, dan seterusnya. Apa nih yang tersedia di sini? Oh, di sini ada nih, ada potensi bambu yang bisa digunakan. Ada potensi kayu yang bisa digunakan. Oh, kalau nanti pas itu bisa gotong royong nih. Bisa menggunakan snack-snack yang ada karena warga di sini ada yang memproduksi snack tersebut. Ya. Kemudian berikutnya adalah kemampuan untuk berpartisipasi juga harus diidentifikasi. Sanggupnya sampai di mana kalau ada kegiatan pembangunan? Terlibat jadi tukangnya, terlibat jadi apanya begitu ya. Jadi ada aktivitas di sana. Sampai mengidentifikasi berapa jumlah tenaga lokal yang dapat disediakan untuk aktivitas konstruksi dan operasional. Keahliannya bagaimana? Pengetahuan terhadap teknologi bagaimana? Nah, hasil ini nanti akan disampaikan bahwa, oh masyarakatnya pengetahuannya masih rendah nih terhadap pengolahan sampah. Berarti membutuhkan aktivitas sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat. Butuh aktivitas pelatihan untuk bisa meningkatkan peran serta masyarakat pula. Jadi banyak aktivitas yang bisa dilakukan berdasarkan dari hasil pengumpulan data tersebut. Nah, kalau kita berbicara hierarki tentunya ya, eee, teknis pengumpulan data tersebut bisa formal, bisa informal tadi ya. Bisa dalam pertemuan atau ya ngobrol-ngobrol biasa. Bisa dengan menggunakan form wawancara, kuesioner, bisa juga dengan aktivitas form tersebut sudah di kepalanya surveyor ya, yang akan mengambil data tersebut. Komunikasi efektif juga oke, informasi keliling, kalau perlu ya ada motor dipasangin pengeras suara kemudian diumumkan bahwa akan dilakukan pertemuan kapan gitu ya, bahwa di lokasi tersebut diajak untuk membangun bank sampah dan seterusnya. Atau levelnya adalah pendekatan secara individual. Siapa yang harus didekati sudah harus jelas, ada komunitas siapa saja di sana, ada komunitas anak-anak, ada komunitas remaja, ada bapak-bapak, ada ibu-ibu. Ini juga perlu didata dengan baik. Nah, umumnya memang secara umum ya, tapi kita kan tidak bisa juga harus melihat suatu kasus by kasus ya. Secara umum memang yang berhubungan dengan kebersihan ini hubungannya dengan aktivitas wanita ya, yang bertanggung jawab terhadap aktivitas kebersihan di rumah. Dan
mayoritas mereka melakukan aktivitas utama di rumah tangga. Jadi butuh pendekatan yang lebih juga untuk kaum perempuan ini. Kemudian mengetahui struktur sosial dan kepemimpinan dalam suatu masyarakat. Jadi menjadi jalan yang terbaik untuk berkomunikasi dengan seluruh lapis masyarakat ya. Jadi menjadi tantangan tersendiri. Kemudian berhubungan dengan aktivitas keberlanjutan ya, kalau kita sampaikan keberlanjutan itu adalah operasional dan perawatan, berarti masyarakat mulai dari merawat fasilitas, kemudian perawatan tersebut butuh biaya ya, pengumpulan iuran, kemudian mereka mampu mengidentifikasi masalah, menghindari berbagai macam kemungkinan konflik, dan menyelesaikan perbaikan-perbaikan dari segi, kecil gitu. Jadi skalanya adalah minor. Ini dapat dilakukan oleh masyarakat sendiri. Jadi ketika masyarakat mengoperasikan, memelihara fasilitas secara mandiri, otomatis menurut berbagai macam referensi dan telah dibuktikan di lapangan bahwa biaya operasional, perawatan, dan maintenance itu menjadi lebih rendah. Kemudian pemeliharaan yang baik akan mengurangi kerusakan fasilitas pasti ya, karena memang mereka butuh fasilitas tersebut. Dan akan ada evaluasi keterlibatan masyarakat yang sangat dibutuhkan untuk proyek selanjutnya. Jadi dari materi ini kita bisa menilai bahwa peran serta masyarakat itu sangat penting untuk diketahui, dinilai, dan ditingkatkan untuk bisa menerima pekerjaan ini. Jadi bisa saja suatu proyek itu gagal karena tadi peran serta masyarakatnya yang masih rendah. Nah, tugas kita bersama adalah bagaimana memancing, meningkatkan peran serta dari masyarakat tersebut. Baik, terima kasih atas perhatiannya pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan materi-materi yang sudah disampaikan dalam 2 video ini dapat bermanfaat dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita nanti. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.